Kami CV, Surya Ornamen. Dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, kami CV, Surya Ornamen akan menjelaskan kepada Bapak-Bapak, sebuah sistem pekerjaan kubah modern. Kami CV, Surya Ornamen menggunakan bahan berkualitas untuk menjamin kekokohan dan keindahan produk kubah yang nanti kami buat. Di akhir presentasi nanti, Bapak-Bapak akan bisa memahami keunggulan dari pekerjaan pembuatan kubah dari perusahaan kami CV Surya Ornamen, serta apa yang membedakan dengan produk kubah sejenis di perusahaan lain. Dengan demikian, Bapak-Bapak sekalian dapat memutuskan untuk mempercayakan proses pembangunan kubah modern pada perusahaan kami CV Surya Ornamen. CV, Surya Ornamen adalah perusahaan yang berkompeten dalam pekerjaan atap kubah enamel dan powder coating. Tahapan proses pekerjaan pembuatan kubah. Posisi pemasangan angkur pada rangka beton. Contoh pemasangan angkur pada rangka beton leheran kubah. Contoh pemasangan angkur tampak samping. Contoh pemasangan angkur tampak atas. Angkur dan rangka beton disambung dengan sistem pengelasan. Kita lihat di gambar, panah warna biru merupakan rangka beton sedangkan panah warna merah merupakan angkur yang dilas dengan rangka beton. Plat plendes sebagai tumpuan rangka struktur kubah. Seperti di gambar, panah warna merah merupakan rangka struktur kubah atau rangka utama kubah. Panah warna kuning merupakan plat plendes. Contoh plendes atau base plate yang sudah terpasang di rangka beton leheran kubah. Panah warna biru adalah plendes yang sudah terpasang. Jumlah plendes atau base plate tergantung dari panjang pendeknya diameter kubah. Pada gambar panah warna biru merupakan diameter leheran kubah. Posisi angkur dan base plate ditentukan baik secara horizontal maupun vertikal. Penentuan titik ini dilakukan oleh tenaga ahli atau surveyor dengan menggunakan peralatan meteran panjang. Penentuan posisi harus benar-benar tepat dan ketinggiannya harus rata. Ini adalah contoh foto angkur dan plat plendes yang sudah terpasang di rangka beton pada leheran kubah. Rangka struktur kubah. Tahapan selanjutnya adalah setting rangka struktur kubah. Dari rangkaian segmen bawah sampai rangkaian segmen atas, penyambungan antar segmen dilakukan dengan pengelasan penuh atau disebut juga dengan full welding. Ini adalah contoh rangka struktur atau rangka utama kubah yang sudah terpasang di leheran kubah. Kami CV, Surya Ornamen menggunakan teknik pengelasan full pada tiap sambungan rangka struktur kubah. Oleh karena itu antara rangka satu sama lainnya dapat menyatu sangat kuat. Kita lihat pada gambar garis warna merah adalah daerah yang terjadi pengelasan. Ini adalah contoh foto rangka struktur kubah yang sudah dilas full tiap sambungan. Oleh karena itu rangka struktur kubah benar-benar kokoh dan kuat. Rangka struktur kubah tampak dari samping. Rangka struktur kubah tampak dari bawah. Rangka struktur kubah dilapis dengan full zinc kromat berfungsi agar umur rangka lebih tahan lama. Setelah rangkaian segmen semua terpasang terbentuklah rangkaian struktur kubah lalu dilakukan pengecatan pada pertemuan simpul-simpul rangka struktur dan kemudian diakhiri finishing cat keseluruhan rangka. Kami CV Surya Ornamen memberikan garansi pada rangka struktur atau rangka utama kubah selama 3 tahun. Garansi ini tidak berlaku jika terjadi unsur kesengajaan dan bencana alam. Diameter dan tebal pada pipa rangka struktur tergantung daripada besar kecilnya kubah yang akan direncanakan. Kami CV Surya Ornamen menggunakan pipa medium B, yaitu pipa yang tahan terhadap korosi atau karat. Mari kita lihat pada gambar. Panah warna biru merupakan diameter pipa dalam satuan in, sedangkan warna merah adalah tebal pipa dalam satuan milimeter.
Pemasangan rangka kedap air. Mari kita lihat di gambar. Panah warna merah adalah rangka struktur kubah. Panah warna kuning adalah rangka hollow kedap air. Sistem penyambungan rangka struktur dengan rangka kedap air disambung dengan sistem pengelasan. Ini adalah contoh foto rangka hollow kedap air yang sudah disambung dengan rangka struktur. Pemasangan stick berat berfungsi sebagai tumpuan rangka sekunder. Kita lihat di gambar, panah warna biru merupakan stick berat yang tersambung di rangka struktur. Ini adalah omega, yang berfungsi untuk mengatur naik turunnya rangka sekunder atap panel. Rangka sekunder dipasang di atas rangka primer, pada posisi plat tumpuan dengan menggunakan klem U, masing-masing 2 buah klem U pada tiap tumpuan. Pemasangan lapisan kedap air, menggunakan plat galvalum dengan ketebalan 0,3 mm. Mari kita lihat di gambar, panah warna merah merupakan plat galvalum yang terpasang di rangka hollow kedap air. Pemasangan plat galvalum pada rangka hollow kedap air menggunakan skrup self-drilling screw. Dengan model kepala tapping, skrup dipasang menembus plat galvalum dengan rangka hollow kedap air, sehingga permukaan kepala skrup rata dengan permukaan plat galvalum. Plat galvalum dipotong sesuai dengan modul rangka hollow kedap air. Pemasangan antar sambungan kedap air harus overlap 10-15 cm. Tiap sambungan diberi cat pelapis anti bocor, atau no drop. Tiap overlap sambungan kedap air, diberi silikon kemudian dilapisi no drop. Kita lihat di gambar, panah warna merah adalah overlap plat galvalum kedap air. Ini adalah contoh foto lapisan kedap air yang sudah terpasang. Kami CV Surya Ornamen memberikan garansi 2 tahun untuk lapisan kedap air dari kebocoran air hujan. Garansi ini tidak berlaku jika terjadi unsur kesengajaan dan bencana alam. Pemasangan rangka sekunder dan hollow panel. Kita lihat di gambar, panah warna hijau adalah rangka sekunder atap panel. Panah warna merah adalah rangka hollow atap panel. Rangka sekunder dipasang dengan acuan as pipa dengan parameter stud bolt yang bisa disesuaikan. Rangka pipa panel berfungsi sebagai media tumpuan hollow panel, yang menentukan panel bisa smooth atau tidak. Pipa sekunder panel ditumpu oleh plat omega dan U bolt yang sesuai dengan ukuran pipa. Ini adalah contoh foto rangka sekunder dan rangka hollow panel yang sudah terpasang. Tahap selanjutnya adalah pemasangan atap panel. Pemasangan atap panel, sesuai motif yang diinginkan oleh konsumen. Pemasangan atap panel dimulai dari bagian bawah satu persatu, menuju atas beraturan sesuai motif warna yang direncanakan. Pemasangan panel atas overlap dengan panel di bawahnya agar air hujan tidak masuk. Pemasangan atap panel menggunakan skrup SDS model kepala tapping pada besi hollow rangka sekunder atap. Pemasangan skrup SDS harus tepat pada lubang yang telah dibuat pada atap panel, pada deretan terbawah. Tiap pemasangan satu panel disamakan level ketinggiannya dengan selang timbang, agar deretan panel tetap sejajar atau lurus dalam artian tidak menurun atau tidak ke samping. Selanjutnya pengecekan level panel dilakukan setiap beberapa deret atau tipe panel ke atas. Pemasangan atap panel pada daerah atas dilakukan dengan peralatan panjat tebing seperti tali panjat, body harness, carabiner, ascender, descender, dan sebagainya. Tali diikatkan pada ujung kubah dan pada body harness yang dipakai pekerja. Kami CV Surya Ornamen memberikan garansi atap panel selama 2 tahun. Garansi ini tidak berlaku jika terjadi unsur kesengajaan dan bencana alam.
Ini adalah contoh foto pemasangan atap panel yang sudah terpasang keseluruhan. Jenis atap panel. Mari kita lihat di gambar. Panel warna biru merupakan atap panel Zincalum atau Galvalum Powder Coating. Terbuat dari bahan plat galvalum dengan ketebalan 0,4 mm sampai 0,5 mm tergantung besar kecilnya kubah atau sesuai permintaan konsumen. Dengan sistem pengecatan powder coating yang di-oven pada suhu 220 derajat Celcius, dari bahan cat serbuk khusus eksterior dengan finishing clear, sehingga atap menjadi tahan panas dari terik matahari, dan juga mudah dibersihkan oleh air hujan saja. Dan juga ketahanan cat bisa sampai 5 tahun garansi pabrik. Kemudian kita lihat pada gambar, panel yang berwarna merah adalah atap panel enamel, atau disebut juga steel enamel Teflon, yaitu terbuat dari bahan steel low carbon, dengan ketebalan 0,8 mm sampai 1 mm tergantung besar kecilnya kubah atau sesuai permintaan konsumen. Dengan sistem pengecatan oven pabrik yang dilakukan oleh PT Maspion ataupun PT Kedaung Setia dengan 3 kali pengovenan. Cat oven pabrik sampai suhu 830 derajat Celcius, dengan cat khusus eksterior sehingga atap menjadi anti gores, warna tidak mudah pudar, tahan api dan tahan dari zat kimia, tahan panas dari terik matahari, dan juga mudah dibersihkan oleh air hujan saja. Cat bisa bertahan sampai 20 tahun garansi pabrik. Contoh atap panel bahan galvalum, dengan pengecatan powder coating. Contoh atap panel bahan enamel, dengan pengecatan enameling teflon. Pemasangan makara kubah. Makara ataupun disebut juga mahkota merupakan hiasan ujung kubah bagian luar, dengan berbahan plat stainless steel, dengan ketebalan 0,8 mm. Ukuran makara menyesuaikan ukuran kubah dan permintaan desain yang dikehendaki oleh konsumen. Ini adalah contoh makara yang sudah terpasang di kubah. Pemasangan plafon kubah. Pandangan dari sisi dalam kubah. Kita lihat di gambar, panah warna ungu merupakan rangka primer plafon. Kita lihat di gambar, panah warna hijau merupakan rangka hollow plafon. Rangka primer menggunakan bahan pipa medium B, dengan ketebalan disesuaikan dengan besar, kecilnya diameter plafon kubah. Rangka sekunder dari besi hollow galvanis, atap plafon menggunakan kalsibot. Kita lihat di gambar, panah warna merah, bahan plafon, menggunakan kalsibot dengan ketebalan 3,5 mm. Pada tahap ini adalah pengecatan motif plafon sesuai keinginan konsumen. Ini adalah detail potongan rangka keseluruhan dari kubah masjid, mulai dari rangka struktur kubah, lapisan kedap air, rangka plafon, rangka atap panel dan panel kubah. Ini adalah rangka plafon kubah, rangka struktur atau rangka utama kubah, rangka atap panel kubah. Kita lihat mulai dari sisi kiri, rangka plafon, rangka struktur, rangka atap panel. Setiap kubah terdiri dari 3 lapisan rangka, bertujuan agar kubah benar-benar kuat dan kokoh. Ini adalah contoh pemasangan kubah dari mulai awal sampai akhir. Contoh motif panel kubah. Kelebihan kubah panel dibandingkan kubah lain, yaitu: pertama, lebih ringan sehingga pemasangannya tidak membutuhkan pondasi ekstra kuat. Kedua, resiko kerusakan yang ditimbulkan ketika terjadi bencana gempa juga relatif lebih kecil. Ketiga, potensi rembes atau bocor jauh lebih kecil dibanding kubah lain. Keempat, kubah panel lebih indah dengan warna yang tajam dan variatif juga tahan lama. Kelima, biaya perawatan lebih murah. Contoh motif plafon kubah.
Motif plafon kubah merupakan hiasan dari dalam kubah. Plafon kubah berfungsi memperindah tampilan dalam kubah jika dilihat dari dalam ruangan masjid. Plafon di samping sebagai komponen estetis di dalam ruangan juga memiliki beberapa fungsi pendukung, seperti menghilangkan efek gema, meredam suara, meredam panas, dan sebagainya. Jadi para bapak-bapak panitia pembangunan masjid, setelah Anda melihat bagaimana suatu proses pembangunan sebuah kubah masjid harus betul-betul memenuhi standar, inilah hal yang perlu diingat. Struktur rangka harus benar-benar kokoh, kubah panel lebih indah dan juga tahan lama, biaya perawatan lebih murah. Sekian, terima kasih.